nggak sih kita coba melihat sosok Yesus dari sisi yang berbeda? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan melihatnya dari perspektif iman Katolik, tapi bukan cuma sebagai figur yang agung dan jauh di sana, melainkan sebagai sahabat yang super dekat dan juga sebagai panutan yang nggak akan pernah lekang oleh waktu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang siapa sih idola kamu sekarang? Mungkin seorang atlet yang prestasinya luar biasa, seorang musisi yang karyanya jenius, atau jangan-jangan seorang content creator yang lagi viral banget. Tapi ya kita semua tahu lah ya, ketenaran itu seringkali sifatnya sementara. Cepat atau lambat, prestasi bisa dilewati, tren bakal berganti. Ini yang bikin kita jadi mikir, emangnya ada nggak sih sosok panutan yang nilainya itu abadi, yang relevansinya itu selamanya? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, yuk kita coba lihat ke jantung ajaran Katolik tentang hal ini. Semuanya itu berpusat pada satu tindakan cinta yang bisa dibilang paling puncak. Nah, ayat ini nih yang jadi kuncinya. Ayat ini mengubah cara kita memandang peristiwa penyalipan. Itu bukan lagi sekedar sebuah peristiwa sejarah yang tragis, tapi jadi bukti paling nyata dari cinta dan persahabatan yang otentik. Dan yang paling menariknya lagi, salib yang tadinya identik dengan penderitaan dan hukuman, justru ditafsirkan ulang menjadi semacam jembatan. Ya, jembatan yang menghubungkan pengorbanan ilahi dengan hubungan personal kita. Mengubah simbol penderitaan jadi simbol kasih yang tanpa batas. Oke, dari pengorbanan yang luar biasa tadi, lahirlah sebuah konsep yang sebetulnya sangat revolusioner pada masanya. Yesus sebagai seorang sahabat sejati. Mari kita coba dalami lagi bagian ini. Coba deh, kita resapi sejenak betapa kuatnya pernyataan ini. Ini bukan lagi hubungan antara Tuhan dan hamba, tapi sebuah undangan langsung dari yang ilahi untuk masuk ke dalam sebuah relasi yang setara. Sebuah gagasan yang benar-benar mengubah segalanya kan? Jadi, kualitas sahabat sejati itu seperti apa sih? Pertama, dia bisa diandalkan, bahkan setelah dikecewakan oleh sahabat terdekatnya. Dia juga menghormati dan menerima semua orang apa adanya, nggak peduli latar belakang mereka. Dia percaya penuh, sampai-sampai memberikan tugas penting. Dia juga sangat terbuka dan penuh kasih. Ini seperti cetak biru persahabatan yang paling ideal. Oke, kita udah bahas dia sebagai sahabat. Sekarang, gimana ceritanya dia bisa jadi tokoh idola yang tetap relevan? Apalagi buat anak muda zaman sekarang yang setiap hari dibanjiri tren dan informasi yang datang dan pergi begitu cepat. Nah, tabel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget kan? Idola duniawi itu seringkali pondasinya penampilan atau prestasi. Sesuatu yang bisa pudar. Sementara Yesus menawarkan teladan yang dasarnya adalah karakter dan kasih. Sesuatu yang sifatnya kekal. Fokusnya pun beda, bukan promosi diri, tapi melayani sesama. Dan rasanya nggak ada yang bisa menggambarkan poin tadi lebih baik dari gambar ini. Seorang pemimpin yang berlutut untuk membasuh kaki para pengikutnya. Ini adalah definisi kepemimpinan yang melayani. Sebuah kerendahan hati yang justru jadi bukti kekuatannya yang sejati. Jadi kepribadiannya itu benar-benar jadi contoh nyata. Dia itu dekat banget sama orang-orang biasa, terbuka untuk mereka yang dianggap pendosa dan terbuang, sangat berani membela kebenaran, dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Oke, kita udah ngobrolin konsepnya, teorinya. Sekarang pertanyaan paling penting. Gimana caranya kita menghidupi persahabatan ini? Gimana cara kita meneladani sosok ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi ini bukan cuma soal percaya di dalam hati atau di kepala, tapi ini soal melakukan. Hubungan ini perlu dipupuk lewat tindakan nyata. Misalnya lewat perayaan Ekaristi, lewat doa pribadi yang jujur, dengan membaca kisahnya untuk lebih kenal siapa dia, dan yang paling penting, lewat tindakan kasih kita kepada sesama. Kutipan ini seolah merangkum semuanya dengan sempurna. Persahabatan dengannya itu ternyata bukan cuma hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan, tapi juga sangat horizontal. Cara kita memperlakukan orang lain di sekitar kita ternyata menjadi cerminan langsung dari sedekat apa hubungan kita dengannya. Jadi, mari kita akhiri pembahasan ini dengan satu perenungan untuk kita bawa pulang. Kalau kita benar-benar menganggap Yesus sebagai sahabat sejati dan tokoh idola kita, pertanyaannya adalah, bagaimana persahabatan itu mengubah cara kita bertindak, cara kita peduli, dan cara kita mencintai setiap orang yang kita temui? Nah, itu adalah pertanyaan yang layak kita jawab setiap hari dalam hidup kita.